mujizat terjadi sekarang ini. Naikkan dari awal. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kasih kuasa-Mu, Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turunkan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turunkan, memberkatiku. Dari awal, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi. Kau Tuhan yang berikan seluruh kehidupan. Sekali lagi. Begitu mengasihi, Kau Tuhan yang memulihkan semua kehidupan, semua kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turunkan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turunkan, memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turunkan, memulihkan. Aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turunkan, memberkatiku. Kau turunkan, memberkatiku. Yesus Tuhan, Yesus Raja, mulia nama-Mu, ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu, Ajaib di langit Engkau bumi Tuhan,
hanya Engkau, Tuhan semesta yang kami muliakan. Haleluya, haleluya, terpuji namamu, mulia namamu, kami sembahmu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Yesus Tuhan. Tuhan, saya Engkau. Yesus Tuhan, Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun memulihkanku. Aku percaya Tuhanku kasih, Kau turun memberkati. Percaya, aku percaya Tuhanku aja, Kau turun memulihkanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memberkatiku. Kau Turun turun tangan memberkatiku. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak Rasman. Berdoa bersama-sama sebelum kita firman Tuhan. Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi kami Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Ajaib perbuatanmu Tuhan, kuasamu Tuhan boleh dinyatakan di dalam kami Tuhan Yesus ketika kami berkumpul bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus ada hadirat-Mu, ada kuasa-Mu turun atas kami Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa pujian penyembahan boleh melembutkan hati kami, pujian penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampuni kami dari semua salah dosa kami, perbuatan kami, tingkah laku kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu untuk terima berkat firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena firman-Mu lah terang bagi jalan-jalan kami, pelita bagi kami Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu kami dikuatkan, lewat firman-Mu kami boleh diberikan dasar iman yang kuat, berdiri Tuhan, berjalan di hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ketika firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami tidak takut dengan kondisi di kiri kanan kami Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi besok. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Firman-Mu Tuhan Yesus Kristus meneguhkan semua di dalam kehidupan kami, bahwa kami dekat dengan Engkau Tuhan, kami tidak takut apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang-Mu Tuhan, sehingga yang nampak hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bukan daripada-Mu kami tolak dalam nama Yesus, semua hikmat manusia kami tolak dalam nama Yesus. Kami hanya minta urapan Roh Kudus yang memenuhi hamba-Mu, memenuhi kami semua, sehingga selesai nanti Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Roh Kudus ambil alih semua jaringan internet kami Tuhan, bahkan listrik di tempat kami ada masing-masing. Tuhan Yesus, tidak ada padam listrik Tuhan, semuanya Tuhan yang jaga sempurna sampai dengan selesainya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu.
Yes. Saya Michael Rundengan. Saya asalnya Manado. Saya asalnya dari Manado. Saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2. Istri asal dari Betawi, dulunya agama seberang. Sekarang sudah melayani bersama-sama, sudah sekeluarga kami boleh melayani bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi kami bersyukur, dan hari ini kami melayani di salah satu gereja GBI yang digembalakan oleh hambanya Bapak Pendeta Silas Bella. GBI namanya GBI Visi Pemulihan. Dan saya saat ini ada pelayanan di cabang pusat kami di Kelapa Gading, melayani bersama-sama dengan teman sebagai tim penggembalaan. Dan sampai hari ini Tuhan masih kasih kesempatan buat bisa melayani, saudara. Karena kalau kita tidak melayani, saya percaya bahwa kita tidak akan pernah kuat, Bapak Ibu. Jadi dengan melayani Tuhan, kita diberikan kekuatan. Dengan melayani Tuhan, kita diberikan pengharapan yang baru. Saya hari-hari ini sedang menggalakkan satu kegiatan untuk mengunjungi semua jemaat-jemaat, jemaat yang baru, jemaat yang lama yang kami layani. Dan puji Tuhan, ternyata ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita nggak perlu minta apapun, kita hanya lakukan apa yang menjadi kehendak kita, maka Tuhan Yesus melakukan banyak hal. Dan banyak dari pemulihan, kami bisa mendoakan orang, kami bisa mendoakan orang sakit, melepaskan orang yang terikat terbelenggu, karena memang visi kami visi Roh Kudus. Roh Kudus melakukan banyak hal di dalam pelayanan kami. Dan malam ini saya mau coba sharing firman Tuhan. Tema besarnya warisan iman. Semoga lewat ini kita juga mungkin bisa berinteraksi. Apa yang mungkin Bapak dan Ibu dapatkan, kita bisa saling berinteraksi. Jadi saya mau baca dari Kejadian 27. Kejadian 27 ayat 27 sampai 30 dan ayat 38 sampai 40. Saya baca dulu ya Bapak Ibu ya. Kejadian 27 ayat 27 sampai dengan 30. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Lanjut ayat 38. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu inikah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saya mau coba share ya, share screen. Ibu Ele bisa saya share screen. Screen ini nggak bisa ya, laptop yang kecil. Oke. Yang gede bisa, ini lagi pakai yang kecil soalnya. Lagi nggak ada bisa gambarnya nih, nggak bisa. Apa-apa. Oke, sorry banget ya. Ya. Kalau kita baca firman Tuhan ini kan terbayang di dalam benak kita kan sesuatu yang sudah sering kita dengar kan, sangat sering kita dengar bahwa Ishak mengurapi dan memberkati Yakub.
Dan kalau saya mau saya mau coba kasih kata yang agak provokatif nih. Jadi seorang ibu dan anak, Ribka dan Yakub itu melakukan satu konspirasi, melakukan satu apa namanya ya, satu langkah yang seharusnya tidak dilakukan. Ya kan, namanya konspirasi ya. Mereka bersama-sama dengan satu tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu bisa baik, bisa enggak. Kalau kita mau baca mula-mula dari awal, ini konspirasi yang seharusnya tidak terjadi. Konspirasi yang memperebutkan yang kalau kita lihat ke temanya, suatu warisan hak kesulungan, Bapak Ibu. Jadi saya sengaja memakai satu kalimat yang agak provokatif bagi kita untuk kita lebih tertarik dengan apa yang terjadi sebenarnya dengan keluarga Ishak. Ishak ini kalau kita lihat latar belakangnya adalah seorang yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Kalau bapaknya punya istri beberapa, punya anak dari 2-3 istri, tapi seorang Ishak, dia adalah seorang yang sangat setia kepada istrinya. Dia sampai mati, sampai dia tua, dia tidak pernah menikah lagi. Dia tidak seperti bapaknya. Artinya saya mau katakan bahwa seorang Ishak itu adalah seorang bapak yang baik, seorang suami yang baik. Bahkan dia sampai ketika akhir hidupnya dia melepaskan berkat, walaupun ke orang yang salah, ke anak yang seharusnya tidak menerima itu, dia tetap mempertahankan marwahnya sebagai seorang ayah yang tidak mencabut berkat yang sudah dia berikan kepada Yakub. Seharusnya dia bisa membatalkan itu karena dia punya hak kesulungan. Dan seterusnya itu kudeta ini, kalau tadi saya pakai kata konspirasi, ini saya mau pakai kata kudeta. Kudeta kekuasaan. Tapi yang kita mau belajar ini bukan kudeta yang merebut kekuasaan, kudeta bukan perebutan takhta atau jabatan, tetapi kudeta terhadap sesuatu yang belum ada. Soalnya mungkin Bapak Ibu bisa paham ya. Ini kan mereka si seorang Yakub ini memperebutkan sesuatu yang belum ada sebenarnya. Kan hak kesulungan itu bisa diterima oleh seorang Yakub nanti ketika dia sudah jauh daripada Esau. Dan makanya saya mau katakan ini kudeta yang sebenarnya memperebutkan sesuatu warisan yang ilahi, bukan warisan yang biasa, bukan warisan kekuasaan, warisan tentang harta, tetapi warisan tentang iman, tentang hak kesulungan. Kita lihat di dalam Kejadian 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang Esau ketika dia haknya yang sebenarnya, yang bukan seharusnya, tapi yang sebenarnya haknya sudah dijual sama Yakub kan. Kalau kita lihat ceritanya kan haknya sebenarnya sudah dijual, hak kesulungan sudah dijual dengan semangkuk kacang merah. Tapi dia seolah-olah melupakan bahwa dia pernah katakan apa artinya lah hak kesulungan itu bagiku. Ya kan, kalau kita baca ceritanya, dia pernah mengatakan kalimat itu, apa gunanya hak kesulungan itu bagiku. Tapi ketika hak itu diambil daripadanya, dia marah besar. Bahkan dia datangi bapaknya, kalau kita lihat di ayat 38 sampai dengan ayat 40, dia memaksa bapaknya, memaksa Yakub untuk memberkati dia, memberikan hak kesulungan yang sebenarnya dia sudah tidak punya hak lagi. Seorang Esau itu tidak melihat hak kesulungan itu sebagai hak imam,
hak yang sulung yang dia pikirkan itu hartanya, bukan kepada berkat atau warisan iman itu sendiri. Iman dan imam kan yang didapatkan oleh seorang Yakub itu warisan keimaman, keimaman itu yang didapat oleh seorang Yakub ketika seorang Ishak memberkati dia. Dan kalau kita baca seterusnya, memang sepenting apakah warisan yang diperebutkan? Sepenting apakah hak kesulungan yang diperebutkan oleh dua anaknya Yakub dan Esau sampai melibatkan mamanya Ribka untuk campur tangan? Mamanya melihat dengan kacamata janji Tuhan, perintah Tuhan. Kalau saudara flashback lihat belajar ceritanya, bahwa Ribka itu kenapa dia tidak memilih Esau, walaupun dari kandungan mereka sudah dikatakan yang bungsu, yang sulung akan memegang lututnya seorang bungsu. Tapi yang dilakukan oleh seorang Ribka, dia melakukan kehendak Tuhan, karena Tuhan perintahkan bahwa Esau jangan jangan kawin dengan orang-orang di luar Israel, iya kan? Tapi dia tetap mau ambil perempuan-perempuan di luar Israel. Jadi hal itulah yang membuat Ribka seolah-olah lebih sayang kepada Yakub. Alasannya sih ada, reasonable juga sih, sebenarnya masuk akal juga apa yang dilakukan oleh seorang ibu yang namanya Ribka. Tapi bukan kudeta berdarah, tapi kudeta hak kesulungan itu yang dilakukan oleh seorang Yakub membuat kita hari ini bisa ada bayangan sebenarnya. Kita warisan itu kan sebenarnya kalau kita ambil dari KBBI itu, Kamus Besar Bahasa KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sesuatu yang diwariskan kepada orang lain atau anak atau kerabat atau siapapun yang dipercaya oleh yang memiliki hak waris itu sendiri. Dan ketika hak waris itu ada di dalam Ishak gitu. Dan ketika ketika Yakub melakukan kudeta ini, ternyata Yakub tidak mengejar kekayaan. Kalau Bapak Ibu periksa, Yakub tidak mengejar kekayaan. Justru ketika dia menerima hak kesulungan itu diberikan oleh seorang Ishak, justru dia lari ke Mesopotamia. Dia lari ke rumahnya Laban kan. Kalau kisahnya kan dia lari ke rumahnya Laban. Dia tidak memperoleh apa-apa. Justru Esau yang marah karena hak kesulungannya diambil, dia yang mewarisi kekayaan. Coba saudara pelajari, lihat baik-baik ceritanya. Seorang yang tadinya marah, karena dia berpikir kekayaan, Esau berpikir hak kesulungan itu berbicara tentang kekayaan. Tapi ternyata ketika Yakub pergi tidak membawa kekayaan apa-apa, justru dia yang mewarisi kekayaan itu. Makanya dia ketika berjumpa dengan Esau, dia nggak marah. Esau berjumpa dengan Yakub, Esau nggak marah kepada Yakub karena dia sudah kaya, dia sudah mewarisi hak kekayaannya, bukan hak kesulungan. Kekristenan itu juga berbicara seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita tergiur dengan mencari hak kesulungan yang quote and quote tanda kutip kekayaan yang kita kejar. Kita nggak mengejar berkat imam. Kita tidak mengejar berkat sorgawi. Kita sedang mengejar berkat bahwa hidup saya harus kelimpahan nih. Saya kalau nggak kelimpahan, kayaknya saya tidak memiliki hak sulung sebagai orang Kristen nih. Kok saya orang Kristen kok hidupnya kekurangan. Iya kan? Karena selalu kita berkonotasi bahwa berkat itu hanya berkat materi, saudara. Tapi justru
kisah ini mengajarkan kita bahwa yang disebut dengan berkat kesulungan bukan hanya kekayaan, tapi yang utama berkat iman, imam dan iman. Ketika kita beriman, maka kita akan menjadi imam. Amin. Coba kita berpikir, kalau kita memiliki iman sebagai seorang Kristen yang punya hak kesulungan, maka kita akan menjadi imam. Menjadi imam artinya kita akan menjadi seorang yang memimpin, bukan orang yang menguasai. Orang kaya bisa menguasai, belum tentu bisa memimpin. Tapi orang yang penuh dengan hidupnya berjalan dengan iman, dia adalah orang yang bisa memimpin. Dia menjadi imam dalam keluarga, dalam komunitasnya dia menjadi imam. Itulah berkat kesulungan yang didapat oleh seorang Yakub. Dan ketika Yakub lari ke Mesopotamia, dia tinggal dengan Laban. Selesai dari sana, kan dia memiliki kekayaan yang hampir sama dengan kekayaan yang dimiliki oleh seorang Esau. Coba Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik. Ternyata berkat kesulungan yang benar itu cari Tuhan dulu. Iman dan imam dulu. Ketika itu kita dapatkan, maka berkat materi, kekayaan akan mau mengikuti kita. Itu pasti, saudara. Tapi kalau kita fokusnya hanya kepada berkat jasmani, kepada kekayaan, belum tentu kita memiliki iman untuk kita jadi imam. Coba kita belajar terus ya. Yakub yang oleh tipu daya mendapatkan hak waris kesulungannya harus mengalami kesengsaraan, atau dalam kata lain, Yakub menuai apa yang dia tuai. Kejadian 27 ayat 36 mengatakan bahwa Yakub menipu Esau 2 kali, maka Yakub 2 kali juga dibohongi oleh Laban. Ya, kalau kita baca kisah Lea dan Rahel kan dia 2 kali. Bahkan Yakub berkata dalam Kejadian 31 ayat 7, Yakub mengatakan bahwa Laban telah mengubah upahnya 10 kali. Jadi bukan hanya 2 kali dia dibohongi sama seorang Laban mertuanya, tapi 10 kali dia mengubah upah yang harus diterima oleh seorang Yakub. Ini bisa kita lihat perjalanan hidup orang yang satu sisi dia memiliki berkat kesulungan, tapi satu sisi dia harus menanggung kesalahan yang dia buat. Orang Kristen hari-hari ini hanya mau, oh ketika saya sudah bertobat, sudah selesai, saya sudah mengaku dosa, saya sudah melayani, maka saya tidak akan tidak akan menanggung dosa. Iya kan, kita hanya berpikir bahwa kalau saya sudah bertobat, sudah selesai. Tapi kalau kita lihat perjalanan seorang Yakub, dia mengalami yang namanya upah dari kesalahannya. Di samping itu dia juga menerima berkat kelimpahan, tapi upah dari kesalahannya dia harus tanggung. Roma 23:6 kan kata upah dosa ialah maut kan. Ada upah di balik kesalahan yang dilakukan oleh seorang Yakub. Seterusnya, tetapi dengan berkat berkat hak atau warisan yang diterima Yakub, Yakub diberkati juga. Karena itu adalah hak atau warisan kesulungan juga, dan hak atau warisan kesulungan yang utama yang diperoleh Yakub ketika dia bergumul dengan Tuhan. Kan ingat kisahnya ketika dia lari ke Mesopotamia, dalam perjalanannya ini kan bergumul dengan Tuhan kan. Dan ketika dia lari, dia pulang dari rumahnya Laban, mau pulang ke tempatnya Ishak, mau berjumpa dengan Esau, dia berkelahi dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan di sini sebagai Tuhan sendiri yang berbentuk manusia atau berbentuk malaikat yang disebut Kristofani kan. Jadi Bapak Ibu ada yang tahu artinya Kristofani? Kristofani itu bentuk lain atau Tuhan mengambil bentuk manusia untuk berjumpa dengan manusia, karena Tuhan kalau berjumpa dengan manusia memakai tubuhnya Tuhan, seperti ketika
seorang Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah muka, saya mau melihat mukamu. Seorang Musa tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan hanya menunjukkan belakangnya saja. Karena itu, dengan tubuh kemuliaan Tuhan, dengan tubuh yang mulia itu, seorang Musa itu pun melihat kemuliaan yang luar biasa gitu, saudara. Jadi Tuhan harus mengambil bentuk yang namanya Kristofani itu. Nanti kita bahas berikutnya kalau memang ada waktu. Disinilah dan hak waris kesulungan yang diperoleh oleh Yakub ketika bergumul dengan Allah. Allah dalam bentuk Mesias Kristofani sampai pangkal pahanya Yakub terpelecok. Dan sampai hari ini orang Israel tidak mau makan daging di pangkal paha. Kalau saudara belajar itu, saudara akan mendapat itu. Orang Israel sampai hari ini tidak mau makan daging di pangkal paha karena Yakub bergumul dengan Tuhan dan dia pangkal pahanya itu terpelecok. Keseleo atau apalah, saya nggak, kalau bahasa terpelecoknya artinya karena dia saking kuatnya bergumul dengan Tuhan. Tapi ketika Yakub bergumul dengan Tuhan itu, sesungguhnya ada pemulihan terjadi. Yang tadinya berkat yang dia peroleh dengan dengan tipu daya, dengan dia memakai hak yang seharusnya oleh Esau dimiliki, tapi ketika dia bergumul dengan Tuhan, maka terjadi pemulihan. Makanya Tuhan katakan namamu bukan lagi Yakub, namamu Israel. Itu sedang memulihkan karakternya seorang Yakub. Karakternya Yakub mesti dipulihkan dari yang lama, sifatnya yang lama, yang menipu itu, yang berkonspirasi, yang mengkudeta haknya kakaknya. Tuhan pulihkan sehingga sebagai seorang yang sudah dipulihkan, apapun yang diperbuat oleh Yakub setelah itu, semuanya berhasil, semuanya Tuhan berkati. Disinilah kutuk penipuan yang dilakukan oleh Yakub diputuskan karena Tuhan sendiri memberkati Yakub, bahkan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Bahkan dengan berkat kesulungannya, Yakub diberkati dengan berkat kekayaan. Bahkan ketika berjumpa dengan Esau, Yakub bisa memberikan berkat kepada Esau. Ketika terjadi perjumpaan antara Yakub dengan Esau, Yakub itu membawa persembahan yang tidak sedikit loh kepada Esau. Artinya posisinya berkat materi yang diterima oleh Yakub udah sama banyak, mungkin lebih banyak daripada Esau karena dia mempersembahkan persembahan yang banyak kepada kakaknya. Kalau dia punya sedikit nggak mungkin dong. Kalau baca ceritanya menarik banget sebenarnya kalau kita mau baca semuanya. Karena itu saudara, kalau dari apa yang kita pelajari tentang warisan iman atau hak kesulungan yang kita baca tadi, kisah Yakub dan Esau, itu menggambarkan sebenarnya dengan apa yang kita miliki hari ini. Seberapa kita meyakini bahwa kita menerima warisan hak kesulungan dari Tuhan. Karena apa, saudara? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 12, mungkin Ibu Elia bisa baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Saya baca, Ibu. Saya aja yang baca, Bu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Kita memiliki warisan iman seperti yang dimiliki oleh Yakub karena kita adalah Israel yang baru. Yakub perjanjian baru. Dengan jelas Tuhan Yesus mau katakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita menerima Tuhan itu
dengan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Inilah ahli waris kita. Tuhan memperbaharui hidup kita sehingga kita menjadi bukan lagi anak-anak yang biasa, bukan lagi anak-anak gampangan, tetapi anak-anak sebagai pewaris dari kerajaan Allah itu sendiri. Ketika kita mengaku Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita, maka kita memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini yang luar biasa sebenarnya, saudara. Kita yang tadinya terpisah dari Tuhan, terpisah dari karya salib itu sendiri, karena Yesus berkata kepada seorang Samaria, seorang wanita Samaria, saya diutus hanya untuk umat yang hilang dari Israel. Dalam Yohanes 4. Tuhan kata, saya diutus hanya untuk orang Israel, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang di luar Israel. Walaupun mujizat kalau kita baca ada seorang wanita Kanaan yang ketika berjumpa dengan Tuhan, dia bisa disembuhkan, 12 tahun pendarahan bisa disembuhkan, seorang perwira Kapernaum. Ya kan, kalau kita baca-baca itu, tapi Tuhan itu mengerjakan karya keselamatan khusus untuk orang Israel. Dan Tuhan memproklamirkan itu dan berkata itu kepada seorang wanita Samaria. Dan kita ini, Paulus katakan, kita adalah orang-orang yang dicangkokkan, yang ditanam di dalam pohon keselamatan dari orang Israel. Karena itu firman Tuhan yang Yohanes 1:12 ini begitu luar biasa sebenarnya mengubah kita. Begitu luar biasa mengubah kita yang tidak dalam karya keselamatannya Tuhan, kita masuk dalam karya keselamatan Tuhan. Karena apa? Kita sudah diberi hak sebagai anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau baca sekali lagi untuk tertanam dalam pikiran kita, tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Tuhan, diberi Tuhan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi orang-orang yang di luar proyek keselamatannya Tuhan, tapi sudah masuk di dalam karya keselamatan Tuhan. Karena kita sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin, Bapak Ibu. Dan kita lihat di dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan, Roma 8 ayat 17, saya baca buat Bapak Ibu. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka seorang Paulus katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji Allah yang Tuhan berikan kepada Yakub, kita berhak menerimanya. Karena kita sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Luar biasa, saudara. Ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, maka kita berhak menerima janji-janji Allah. Ini banyak orang Kristen tidak memahami ini, sehingga mereka berkata, Tuhan, kenapa saya nggak diberkati? Kenapa hidup saya begini-begini aja? Kenapa kelihatannya perjalanan hidup saya kok lebih banyak berjalan lembah kekelaman, bukan berjalan dalam kehidupan penuh dengan berkat? Karena kita tidak menyadari, saudara, Bapak Ibu kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kalau kita menjadi ahli waris, berarti kita memiliki semua apa yang Bapak punya. Kalau dalam arti dari waris itu sendiri kan, orang yang kita diberikan oleh yang saya katakan di awal tadi, yang mempunyai warisnya itu memberikan kepada kita apa yang dia miliki. Dan ketika kita berhak menerimanya, ketika yang memberikan waris itu sudah meninggal, sudah tidak ada gitu. Dan Tuhan sudah naik ke sorga. Kita memiliki hak waris seperti orang-orang Israel.
Karena itu Tuhan berkata, dia memberikan janji kepada kita, memberikan janji yang sampai hari ini tetap terjadi janji itu di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Jika kamu aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan memberikan janji kepada kita sebagai ahli-ahli waris kerajaan Allah bahwa Tuhan akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, ia menyertai kita selama-lamanya. Janji ini adalah penghibur. Kalau kita lihat perikopnya, Yesus menjanjikan penghibur. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Janji apa sih? Janji penyertaan Tuhan. Lewat apa sih? Lewat Roh Kudus. Karena kita memiliki Roh Kudus, maka janji-janji itu berhak kita terima. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah menerima janji-janji itu. Roh Kuduslah yang melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 24 ayat 49, Lukas 24 ayat 49, Lukas 24 ayat 49 berkata seperti ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kota itu berbicara tempat di mana kita ada hari ini. Kota itu berbicara di mana kita melayani hari ini. Kita harus tetap tinggal, kita tidak boleh keluar dari, apalagi dari kekristenan. Karena masalah, karena apapun, kita memutuskan untuk meninggalkan kekristenan. Tidak boleh, saudara. Karena apa? Karena Tuhan berjanji bahwa tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Sampai kita diperlengkapi. Kita diperlengkapi dengan apa? Kuasa yang dari tempat maha tinggi. Seperti yang Tuhan bilang dari dalam Yohanes 1:12. Kita adalah anak-anak Allah dan kita butuh seorang penghibur. Yaitu Roh Kudus. Baca lagi dalam Kisah Rasul 1 ayat 4. Kisah Rasul 1 ayat 4 diulang lagi, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 4 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaannya melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, janji tentang Roh Kudus. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Yang kamu dengar daripadaku itu merujuk kepada Yohanes 14 tadi. Seorang penghibur yang dijanjikan Bapa kepada kita. Di sini Roh Kudus mempunyai peranan yang sangat luar biasa. Mempunyai sesuatu yang membuat kita memiliki kuasa, saudara. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa pribadi Yesus, pribadi Bapa yang ketiga yaitu Roh Kudus yang ada hari ini. Kisah Rasul 3:21 dikatakan seperti ini. Rasul 3:21, Kristus harus tinggal di sorga. Perhatikan baik-baik. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dalam perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kalau Kristus harus tetap tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu, apa dong yang ada hari ini di kita? Pribadi ketiga Allah, yaitu Roh Kudus. Kalau kita memahami dengan baik, maka kita hari ini akan haus dengan urapan Roh Kudus. Haus dengan perjumpaan dengan Roh Kudus. Haus dengan Roh Kudus terus mengurapi kita. Ayo cek itu. Kotor semua. Yohanes 7 ayat 37 dikatakan seperti ini. Yohanes 7 ayat 37. Masuk. Kotor semua. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Hari-hari ini kita harus punya kehausan. Haus
Untuk apa? Haus untuk diurapi oleh Roh Kudus. Karena ini hari-hari terakhir. Tadi Pak Hairul bilang ini sudah makin dekat. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Terjadi koreksi di mana-mana, Bapak Ibu. Di Amerika inflasi sangat rendah. Sangat tinggi inflasinya, sehingga terkoreksi banyak ekonomi di Amerika. Pertumbuhan ekonomi minus. Di Jerman sudah dinyatakan bangkrut karena pertumbuhan ekonominya minus. Presiden Rusia sudah katakan, saya sudah menyiapkan senjata nuklir. Sudah dipersiapkan untuk melakukan perang di Ukraina. Bisa saudara bayangkan ketika terjadi perang nuklir, apa yang akan terjadi? Tanda-tandanya sudah semakin jelas. Mungkin kita di Asia, kita di Indonesia tidak merasakan apa yang terjadi di Eropa hari-hari ini. Mereka begitu ketakutan ketika stok gas mereka untuk pemanas di rumah sudah semakin tipis. Karena itu sekarang biaya hidup terutama untuk tagihan listrik di Inggris, di Jerman itu tinggi banget. Rakyat berteriak semuanya karena inflasinya tinggi banget. Saya katakan tadi Jerman sudah mendeklar bahwa mereka secara ekonomi sudah bangkrut. Dan Amerika menjelang kebangkrutan, bank-bank besar sudah pada tutup, sudah pada dilikuidasi. Bank-bank yang ada di Silicon Valley, di tempat teknologi berkembang, di sini namanya Silicon Valley, itu pada tutup. Bank yang menjamin atau yang memberikan modal kepada startup itu justru bangkrut. Saudara bisa bayangkan akan terjadi kekacauan seperti apa, ekonomi akan terjadi kacau balau. Kalau kita tidak hidup, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak haus akan urapan Roh Kudus, kita tidak akan bisa bertahan. Roh Kudus adalah jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 5, Roh Kudus adalah jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Roh Kudus adalah jaminan, tidak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu hari ini masih mengandalkan kekuatan Bapak Ibu, maka satu saat Tuhan akan membuat kita, oh ya ternyata kekuatan saya itu nggak seberapa. Ternyata Tuhan, Roh Kudus itu segala-galanya. Roh Kudus membantu dalam segala kelemahan kita. Roma 8:26 dikatakan Roh Kudus membantu dalam segala kelemahan kita. Roma 8:26 coba kita baca deh. Roma 8:26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau saudara teliti baik-baik, dikatakan bahwa sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Kadang-kadang kita mengklaim, Tuhan, saya sudah doa pagi, saya sudah doa malam, saya sudah sepanjang hari saya berdoa. Tapi kita tidak berdoa dengan roh kita, dengan Roh Kudus yang ada dalam kita. Kita harus berdoa mengeluh kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dengan bahasa roh yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan Roh Kudus membantu dalam segala kelemahan kita. Bukan orang lain. Kita tidak mengandalkan hamba Tuhan, kita tidak mengandalkan para pejabat, anak kita, istri kita, suami kita, siapapun. Roh Kudus adalah jaminan. Roh Kudus yang membantu dalam segala kelemahan kita. Hari-hari ini mungkin kita lemah berdoa, lemah baca firman, lemah memuji Tuhan, lemah melayani. Mari kita minta urapan Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Seperti dalam Yohanes 7:37 tadi. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Wanita Samaria katakan, Tuhan, gimana caranya kita tidak haus lagi? Yohanes 4, coba lihat. Dalam Yohanes 4,
percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air ini, minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan yang terus-menerus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Kalau kita minta Tuhan, saya haus akan urapan Roh Kudus, saya haus minum air Roh Kudus, maka akan timbul di dalam kita mata air yang terus-menerus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita memiliki hak waris kita. Warisan iman kita miliki. Apa itu warisan iman? Roh Kudus. Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan berikan seorang penolong yang lain. Apa itu penolong? Janji warisan yang kita akan terima itu Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Kalau kita hari-hari dipenuhi oleh kuasa urapan Roh Kudus, saudara akan lihat hidup kita itu pasti berbeda. Hidup kita pasti berbeda. Pasti tidak akan sama dengan hari-hari sebelumnya. Kalau kita diurapi Roh Kudus, maka kita akan menjadi manusia yang berbeda. Kita akan memiliki apa yang namanya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan seperti ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun masalah kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di hadapan Roh Kudus tidak ada yang tersembunyi. Karena itu mari buka hati kita. Mari kita benar-benar rindu akan urapan Roh Kudus, karena hanya urapan Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi kita, Bapak Ibu. Kita cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Tidak ada yang lain, kita cari Tuhan terus, saudara. 2 Korintus 5:5. 2 Korintus 5:5. Dua Korintus 5 dikatakan seperti ini. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Roh Kudus adalah jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau kita dipenuhi oleh kuasa urapan Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus menjamin apa yang Dia janjikan bahwa kita akan hidup dalam segala kelimpahan, itu pasti terjadi. Firman ini semuanya, kalau ada yang namanya jaminan, itu Roh Kudus yang lakukan. Kita akan berubah menjadi manusia lain ketika kita berharap kepada Tuhan. Kita mau sampai kepada ayat yang terakhir. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Inilah yang kita terima, yaitu kuasa yang dari Tuhan. Bukan hanya kuasa untuk terima kelimpahan, bukan hanya kuasa untuk terima kesembuhan, bukan hanya kuasa untuk menerima kelepasan dari Tuhan, tapi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Saya percaya Ibu Elia bersaksi di mana-mana, melayani di mana-mana, itu karena Roh Kudus. Bisa menjadi saksi di Yerusalem, kita selalu mengartikan Yerusalem keluarga kita, Yudea itu di daerah di mana kita tinggal, dan sampai ke Samaria kepada orang-orang yang tidak kita kenal,
Samaria itu menggambarkan orang-orang di luar Israel, dan sampai ke ujung. Kalau kita memiliki Roh Kudus, kita akan rindu untuk melayani Bapak Ibu. Kita tidak akan tinggal diam, kita tidak akan bermalas-malasan, tetapi kita, roh kita dalam kita ini tidak akan diam, saudara. Roh Kudus dalam kita akan terus berbicara, ayo melayani, ayo melayani. Asal kita dipenuhi oleh kuasa urapan Roh Kudus. Kalau enggak, kita akan bermalas, mereka aja yang lain. Itu kan sudah bagiannya Ibu Elia, bukan bagian saya. Bagian saya terima. Ibu Elia itu bagian yang nyebar-nyebar firman Tuhan. Enggak, kita semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan menuntut kita ketika kita sudah terima kuasa dari Tuhan, kita harus jadi saksi. Matius 28, dikatakan Matius 28, perintah Tuhan yang luar biasa, Matius 28 ayat yang ke-18, dikatakan seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lihat ya, tadi dikatakan kuasa untuk jadi saksi Tuhan. Di Kisah Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Di Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini yang disebut saksi, menjadi saksi-saksi Tuhan. Yaitu pergi jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa artinya Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Kita akan jadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya baptislah mereka, kita harus memiliki kemauan agar orang-orang di sekitar kita itu mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi mengakui Tuhan sebagai juru selamat kehidupan mereka, dan lutut mereka bertelut menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita harus lakukan sama-sama, Bapak Ibu. Melayani menjadi saksi itu untuk kerja sama, bukan kerja seorang-seorang. Tuhan mengutus kita karena ada Roh Kudus dalam kita. Tuhan Yesus mengutus kita untuk jadi saksi. Dan ayat 20 dikatakan, Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan akan menyertai kita hari ini, besok, sampai pada kesudahan zaman. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, saya dirawat di rumah sakit, saya dioperasi, dan sebelum operasi ada saya di MRI. Pertama selesai dengan baik, tapi belum ada tindakan apa-apa dari dokter. Saya dirawat di Mayapada, sudah 1 minggu lebih belum ketahuan mau diapain gitu. Lalu saya kelihatannya sih kuat gitu, kuat untuk menjalani hari-hari itu di rumah sakit. Dan ada beberapa yang bilang saya saraf kejepit atau inilah, tapi dari diagnosa dokter saya ada batu empedu. Tapi itu belum ada tindakan apa-apa, dokter belum mengoperasi atau apa, semuanya masih observasi. Lalu satu kali saya harus di MRI kedua. Di MRI kedua itu, karena saya masuk di rumah sakit juga ditanggung sama asuransi, saya seperti ada catatannya seperti ini, Bapak kalau mau di MRI kedua, karena ini seharusnya MRI kedua itu dijalani biasanya per 6 bulan baru diulang lagi. Ini Bapak belum ada seminggu di MRI, ini MRI lagi. Kelihatannya dari pihak asuransi mau tolak gitu. Dan dokter-dokter katakan bahwa ya kalau ini nanti ada dapat sakit bawaan atau apa, semua biaya yang sudah ditanggung sama asuransi sampai dengan hari itu semua dibatalkan, Bapak harus bayar sendiri semua. Waduh, saya bilang, tadinya saya imannya kuat banget nih. Sudah semingguan imannya begitu kuat, tapi ketika dengar itu jiper juga, istilah orang istilah umum lah, saya down banget. Dan
3 malam, jam 12, mulai di MRI. Saya naik, dibantu sama anak saya di kursi roda, masuk ke dalam ruang MRI. Pertama kan saya sudah biasa ya, karena bukan biasa, udah pernah, jadi udah nggak ada rasa takut sebenarnya. Tapi ketika saya duduk disuruh masuk ke dalam ruangan bulat itu, saya ketakutan luar biasa. Ketakutannya melebihi dari saya belum pernah rasa takut seperti itu. Saya sudah masuk, sudah mulai prosesnya, tapi kan ada, kalau mungkin ada yang tahu, kita ada pegang balon di tangan, seperti kayak balon tuh, kalau kita tidak nyaman, kita pencet, ada pencetannya itu, lalu berhenti prosesnya. Proses MRI-nya berhenti. Saya ketakutan luar biasa. Begitu kepala saya masuk, saya ketakutan yang tidak pernah saya rasakan seumur hidup saya. Takut banget saya. Saya pencet, sudah mulai bunyi alat MRI-nya, tapi saya pencet itu, saya minta keluar. Akhirnya petugasnya lari-lari, tanya, "Bapak kenapa, Pak?" Saya bilang, "Saya takut untuk di MRI." "Kan Bapak udah pernah, kenapa harus takut?" Tapi tidak tahu perasaannya luar biasa. Ketakutan itu benar-benar membuat saya, anak saya bilang, "Pak, nggak usah takut." Dia malah yang nguatin saya, mengatakan bahwa, "Udah, kita doa." Kami doa kurang lebih 15-20 menit, doa terus, bahasa roh terus. Akhirnya saya tenang, meminta Roh Kudus urapi, Roh Kudus membantu. Saya bilang tadi kan, firman Tuhan katakan Roh Kudus membantu dalam segala kelemahan kita. Saya ingat firman Tuhan itu, dan dalam kelemahan saya, kami berdoa bersama-sama dengan anak saya yang laki-laki, yang paling tua, Joshua namanya. Saya bilang, "Kak, udah Kak, Papa udah bisa." "Benar?" Ditanya, "Papa udah bisa." "Benar nggak Pak?" Dia bilang gitu. Saya bilang, "Benar." Masukkan saya kembali di bulatan MRI itu, lalu saya dengan begitu tenang masuk, dan di dalam situ Roh Kudus berbicara seperti ini. Karena ada musiknya, ada suara yang kencang banget kan, kalau kita di MRI, kencang banget suaranya. Roh Kudus bilang begini, "Ini yang kamu alami ini menggambarkan bahwa nanti kalau Tuhan Yesus datang, orang-orang yang tidak diangkat, mereka tidak akan mendengarkan bunyi keras seperti ini." Itu kan keras banget. Tutut di dalam kan. Roh Kudus bilang, jelas banget Roh Kudus bilang, "Ini perbedaannya. Orang yang siap diangkat, yang akan diangkat, mereka akan dengar ini. Seperti apa yang kamu dengar. Tetapi bagi mereka yang tidak diangkat, sekeras apapun trompet dibunyikan, ketika malaikat turun di awan-awan, membunyikan trompet, membunyikan sangkakala, sekeras apapun, mereka tidak akan pernah mendengar." Di situ saya belajar, terima kasih Tuhan Yesus. Ternyata dalam ketakutan saya, ada satu hal yang Tuhan bicara kepada saya. Dan itu saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus datang, seperti pencuri di waktu malam. Kalau pencuri berarti datang malam-malam, suara kecil pun kedengeran. Ya enggak? Kalau malam kan tenang, sunyi. Lalu tiba-tiba ada suara kencang banget. Sangkakala Allah dibunyikan. Trompet dibunyikan, para malaikat meniup trompet sangkakala. Kalau orang bilang shofar dibunyikan. Sekencang apapun di situasi yang sangat sepi, maka Bapak Ibu tidak akan dengar kalau Bapak Ibu tidak siap pada kedatangan Tuhan. Tapi bagi orang yang siap, mereka akan dengar suaranya. Kalau saudara lihat visualisasi pengangkatan, orang-orang nggak sadar temannya udah nggak ada, tinggal bajunya aja. Kan ada filmnya itu kan. Orang-orang nggak sadar. Oh, udah ada pengangkatan, udah ada. Maka itu Tuhan katakan berjaga-jagalah. Ketika kita dengar suara itu, orang lain mungkin nggak dengar. Tapi kita yang dengar, kita akan berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Pengangkatan bukan berarti sudah kiamat. Bukan kedatangan Tuhan, tapi pengangkatan kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan datang sampai di awan-awan, menjemput kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dan ini saya mengatakan sangat berbahaya bagi orang Kristen. Kalau kita tidak terima kuasa dari Roh Kudus,
maka tidak akan pernah terdengar suara itu. Karena Roh Kudus membantu dalam segala kelemahan kita. Mari Bapak Ibu malam ini kita merenungkan firman Tuhan ini, bahwa warisan yang kita butuhkan bukan warisan kekayaan. Roh Kudus yang menjamin hidup kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain, hanya Roh Kudus. Mari kita rindu urapan Roh Kudus, kita akan minta urapan Roh Kudus turun memenuhi kita. Tapi seberapa rindu kita mau diurapi Roh Kudus, tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Tuhan setiap saat mau mengurapi kita. Tapi apa kita mau minta kepada Tuhan? Minta diurapi, minta dipenuhi oleh kuasa urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, dengan firman Tuhan yang sampaikan malam ini, bisa mengubah cara berpikir kita, merubah mindset kita, bahwa kita adalah ahli waris. Warisan iman itu, kita adalah ahli waris. Amin. Ibu Eli ada mungkin interaksi? Nggak ada ya Bu? Apa cuman firman saja? Ya, boleh Bapak doa dulu ya nih ya, untuk Ya. tutup dalam firman. Silakan Pak Michael. Ya, kita doa, kita tutup dulu ya. Ya. Kita terima minta urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapak di sorga. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah ahli-ahli waris kerajaan sorga. Kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kami adalah orang-orang yang harus hidup di dalam Engkau Tuhan, dan yang membuat kami dijamin hanya karena Roh Kudus. Karena itu Bapak terima kasih untuk firman-Mu, biar firman-Mu ini boleh mengubahkan hidup kami, mengubah cara berpikir kami, cara kami memandang akhir zaman Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami harus mempersiapkan diri kami. Kami harus siap ketika Engkau membunyikan sangkakala itu, kami siap untuk diangkat Tuhan. Dan jaminannya hanya Roh Kudus yang sanggup untuk membuat kami bertahan, iman kami boleh kuat sampai pada akhirnya nanti. Hanya Roh Kudus. Karena itu Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Tuhan kita minta ampun. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, apabila kita mengaku dosa, maka Tuhan Yesus setia dan adil akan mengampuni semua pelanggaran-pelanggaran kita. Mari datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, saya banyak salah, saya banyak berdosa. Selama ini mungkin saya tidak tahu apa yang saya lakukan mendukakan akan Roh Kudus. Saya mungkin mengandalkan diri saya, mengandalkan titel saya, mengandalkan diri saya, tanpa berserah penuh kepada Roh Kudus. Mari Bapak Ibu masing-masing kita datang kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita ada ikatan demi ikatan yang membelenggu kita, sehingga kita tidak dapat datang kepada Tuhan. Malam ini biarkan Roh Kudus mengubah hidup kita. Buka hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bapa surgawi, kami datang kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Engkau Tuhan, ampuni kami dari semua salah dosa kami, perbuatan-perbuatan kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang mendukan Roh Kudus dalam kami. Kami mohon ampun Tuhan Yesus Kristus, perbuatan-perbuatan kami, tingkah laku kami, perkataan-perkataan kami yang selama ini membuat Roh Kudus berduka dengan kami. Roh Kudus, Tuhan Yesus, ampuni kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima urapan Roh Kudus yang terbesar tak terbatas. Kami layak menerima kuasa Pentakosta, kuasa ketika di mana kami diurapi oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus turun atas kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu Engkau pernah melakukannya di Upper Room Tuhan. Engkau melakukan urapan yang terbesar, janji-Mu bahwa murid-murid akan harus tinggal, tidak boleh kemana-mana sampai Tuhan memberikan janji, yaitu urapan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang turun sebagai lidah-lidah api, sebagai tiupan angin yang sangat kencang, yang mengubah kehidupan murid-muridnya yang dalam kondisi ketakutan, dikejar-kejar,
oleh pemerintahan Romawi, dikejar-kejar oleh ahli-ahli Taurat untuk membunuh mereka. Tapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka menjadi orang-orang yang berani mau memberitakan firman Tuhan. Karena itu Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat minta urapan Roh Kudus yang terbesar tak terbatas. Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus. Kami percaya lewat urapan Roh Kudus, kami yang sakit disembuhkan, yang kami terikat dibebaskan. Inabata karalawa syakaralawa Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus. Dengan urapan yang terbesar tak terbatas. Dimanapun kami, apapun yang kami rasakan sekarang ini, kami minta kepadamu Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus. Urapi. Urapi kami Roh Kudus. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Minta urapan yang terbesar tak terbatas dari Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan mereka yang lemah sekarang Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, yang terikat, Engkau bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang memiliki masalah Roh Kudus yang selesaikan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua penyakit-penyakit yang ada pada semua yang bersama-sama kami dalam Zoom ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mencabut semua sakit penyakit dengan akar-akarnya di dalam nama Yesus Kristus. Semua kelainan jantung, semua kelainan paru-paru, api Roh Kudus bakar semuanya, semua sakit penyakit sumbernya dari iblis kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang memiliki masalah rumah tangga yang sangat berat saat ini, Roh Kudus, bebaskan mereka Roh Kudus, lepaskan mereka Roh Kudus, berikan damai sejahtera bagi mereka yang hari-hari ini hidupnya tertekan Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang memiliki masalah ekonomi, Roh Kudus yang memberkati, Roh Kudus yang buka jalan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, urapi setiap kami Bapak Ibu, buka hatimu. Biar Roh Kudus yang beracara pada malam hari ini mengurapi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengalir, memenuhi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengalir, memenuhi semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun semua Bapak Ibu ini berada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang jamah, Roh Kudus yang pulihkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan terjadi mujizat saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Api Roh Kudus membakar semua yang bukan daripada Tuhan Yesus Kristus, dibakar oleh api Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus mengalir, penuhi kami Roh Kudus. Kami butuh urapan-Mu Tuhan sebagai jaminan dari segala sesuatu yang Kau sudah janjikan kepada kami. Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus, urapi kami. Roh Kudus, urapi kami dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu, terima urapan Roh Kudus yang terbesar tak terbatas di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang memiliki masalah Tuhan sudah selesaikan. Mereka yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang terikat kami percaya Tuhan sudah lepaskan, sudah bebaskan mereka yang terbelenggu di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang tidak memiliki pengharapan. Roh Kudus sudah berikan pengharapan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh Kudus bekerja luar biasa. Roh Kudus menembus segala ruang dan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, memohon dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Eli. Ya, terima kasih ya buat Pak Jimmy, Pak Michael ya. Firman-Nya banyak ayatnya ya, luar biasa ya, tentang warisan iman. Ya, bicara tentang Esau dan Yakub ini. Ya, anggap enteng ya Esau ini, tentang hak kesulungan sehingga dia dijual ya karena kacang merah itu. Jadi ini mereka memang benar-benar tidak tahu yang tadi diceritakan oleh Pak Michael ya. Ini karena bilang Pak Michael, saya jadi ingat anak saya namanya sama Michael ya. Pak Michael ya. Ini firman-Nya banyak sekali. Memang kita warisan iman kita itu satu saja punya Roh Kudus ya yang akan menyelamatkan kita. Tanpa Roh Kudus kita ini gersang, kita kering ya. Tapi bersama Roh Kudus saya percaya kita akan dilengkapi. Tadi firman-Nya udah banyak sekali ya. Akan ya, Yohanes 1:12 ya, yang percaya akan menerima kuasa ya, barang siapa yang percaya kepada Dia. Kemudian dikatakan apa?
kita akan jadi ahli waris kerajaan surga. Ya, Amin. luar biasa ya, menjadi ahli waris kerajaan surga dijanjikan sama Tuhan. Dan dikatakan lagi apa, kita akan menerima seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, di mana kita udah mentok dalam doa ya, Roh Kudus yang akan menolong kita. Itulah, maka kita jangan mendukakan Roh Kudus yang tadi Pak Michael katakan betul ya, kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Kemudian juga tadi katakan apa? Kisah Rasul 3 ayat 21, akan ada pemulihan dalam segala sesuatunya ya, akan dipulihkan dulu seluruh umatnya, maka dia akan datang. Tuhan panjang sabar ya, kemudian lagi katakan apa? Roh Kudus sebagai jaminan hidup kita juga ya, dia barang siapa yang haus ya, Tuhan akan berikan terus urapannya itu. Nah, di sini Bapak Ibu, siapa yang haus, mari minta. Ya, ada pujiannya kan ini apa? Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Jadi barang siapa haus lapar pada akhir zaman, kita harus hampiri Roh Kudus. Harus Amin. datang kepada Dia. Ada apa-apa lapor sama Roh Kudus ya. Maka di sini katakan lagi apa? Ya, di sini yang dikatakan 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu semua akan Tuhan sediakan bagi barang Amin. siapa yang mengasihi. Jadi ada syaratnya ternyata ya Pak Michael ya. Barang siapa yang mengasihi Dia. Tapi kalau nggak ada yang mengasihi Dia, nggak ada itu mujizat itu. Nah di sini jadi kita tidak boleh sama sekali mendukakan Roh Kudus ya. Nah di sini juga, dan Roh Kudus juga akan menyelidiki hati kita. Ya, di dalam doa-doa kita akan diselidiki ya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Tadi Amin. dikatakan ya. Dikatakan juga di Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Tuhan katakan. Terutama di mana? Yerusalem, keluarga. Ya, nah itu utamakan keluarga, ada pemulihan. Ya, baru Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu janji Tuhan luar biasa ya. Nah, saat ini sudahkah kita menjadi saksi Tuhan? Saya percaya Pak Michael ini pasti gembalanya Pak Silas ya. Pasti Pak Silas itu memberitakan Injil ya. Pergilah, Iya. jadikan semua bangsa muridku ya. Jadi penginjil ini ya, disitulah. Jadi luar biasa ini firman-Nya Pak Michael ya, banyak sekali firman-firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati ya buat Pak Michael. Tuhan memberkati warisan iman kita ini. Cuma satu kuncinya, Roh Kudus jangan ditinggalkan. Harus melekat sama kita, jangan seperti Esau diberikan kesulungan haknya dijual kepada Yakub ya. Nah di sini, nah disinilah itu satu gambaran contoh. Jadi harus menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan sebagai hamba-hambanya. Jangan teledor, jangan sembarangan. Harus takut akan Tuhan itu harus ada bersama kita. Saya percaya ya warisan iman itu akan nyampe. Kenapa? Karena kita ada buah-buah roh. Disitulah warisan iman kita ini melakukan amanah apa yang Tuhan suruhkan akan terjadi. Amin ya. Nah di sini, puji Tuhan. Saya minta Pak Rasman mungkin boleh angkat satu pujian Pak Rasman. Silakan. Nanti saya minta Astati, untuk Bu Astati minta doa sama ya. Silakan. Pak Rasman. Ya. Besar anugerah-Mu melimpahkan kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari
semakin bertambah besar anugerah besar anugerah. Saya persilakan. Silakan Bu Asati, doa syafaat. Rabayar, satukan hati kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Boleh Kau kumpulkan kami di Zoom ini Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Boleh menuntun terus, boleh kami semakin hari Tuhan melekat terus, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami warisan iman bagi anak-anak yang selalu berseru dan selalu melekat kepadamu Tuhan, sehingga janji-janji-Mu digenapi. Kami semua diberi kuasa sebagai anak-anak Allah Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk menjalankan yang semua apa yang Engkau menyenangkan hati-Mu ya Bapa, perintah-perintah-Mu semua, karena kami punya penolong yang setia, Roh Kudus yang memampukan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, menjadi saksi-Mu, menjadi surat yang terbuka Tuhan, karena Roh Kudus selalu yang menuntun kami. Boleh kami terus selalu berharap pada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu memberkati kami semua. Tuhan Yesus yang baik. Juga Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus di akhir zaman ini Tuhan, boleh anak-anak-Mu Tuhan selalu setia sampai Engkau datang, hidupnya tidak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami semua anak-anak-Mu terangkat Tuhan, dan terus sampai selama-lamanya Tuhan memerintah bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh sangat baik Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk Pak Michael Tuhan, yang Engkau sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, sebagian firman-Mu itu Tuhan, kami percaya Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan senantiasa hari demi hari Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa, tanpa firman-Mu kami tidak mampu dan tidak kuat, tapi bersama firman-Mu Tuhan kami boleh cakap menanggung segala apapun, perkara apapun bersama-Mu Tuhan. Urapi terus Pak ini Tuhan Yesus, urapannya dahsyat luar biasa Tuhan. Pakai Tuhan pelayanannya Tuhan, di mana ditempatkan Tuhan, boleh pelayanannya Kau pakai dahsyat Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat di mana saja ditempatkan. Hikmat, marifat, kewahyuan terus Kau tambahkan terus, urapan-Mu turun terus untuk hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hamba-Mu ini Kau pakai di pelosok-pelosok mana Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, boleh dia jadi terang, jadi garam Tuhan, nama Tuhan dimuliakan ya Bapak. Berkati juga Tuhan keluarganya Tuhan, dan kami mau serahkan semua Tuhan Pak Michael bersama keluarganya, boleh dia merasakan kasih Tuhan hari demi hari Engkau segalanya di dalam kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Elia Tuhan, bala kami di tubuh Kristus ilahi ini Tuhan. Engkau juga berkati dia Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan. Pakai terus pelayanannya luar biasa Tuhan, dahsyat Tuhan, karena bersama-Mu Tuhan dia melayani. Oh Tuhan Yesus, kemana dia pergi Tuhan, Engkau sertai dia Tuhan terus Tuhan. Pakai lebih heran, lebih dahsyat, lebih luar biasa Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Ibu Elia bersama suami dan juga sama Michael juga Tuhan, anaknya Tuhan Kau juga berkati. Boleh juga Engkau pakai dengan pelayanannya Unity Tuhan, bersama-sama untuk melayani Engkau seisi rumahnya ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga Tuhan Michael dalam pekerjaannya Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan. Pakai Michael ini Tuhan sebagai generasi Tuhan, pakai Tuhan Michael di dalam tempat pekerjaannya. Kami percaya anak-anak Tuhan jadi kepala bukan ekor ya Bapak. Dia boleh jadi berkat di mana ditempatkan Tuhan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Elia
bersama keluarga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Begitu juga Tuhan kami semua Tuhan yang sudah hadir di Zoom ini Tuhan, Engkau juga sudah mengurapi, tidak ada yang dilewatkan, semua Engkau jamah kami di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya jamahannya luar biasa, urapan-Mu Roh Kudus dahsyat luar biasa menjamah kami semua Tuhan, yang dalam lagi letih lesu, beban berat Engkau angkat beban kami semua Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan yang dalam ada pergumulan, Yesuslah jawabannya dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan yang susah Kau hibur Tuhan. Oh terima kasih yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, nama-Mu yang berkuasa, tabib yang ajaib yang sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga semua Tuhan, keluarga-keluarga yang ada bermasalah, Engkau pemulihan Tuhan, Kau pulihkan semua Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, kami mau serahkan semua seluruh kehidupan kami Tuhan. Boleh kami terus fokus kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu Immanuel di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Bangsa Indonesia, shalom bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini milik-Mu Tuhan Yesus. Oh kesayangan-Mu. Dan juga Tuhan bangsa Indonesia ada kemuliaan Tuhan turun di bangsa Indonesia ini Tuhan. Sehingga terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk presidennya juga Tuhan, Pak Jokowi, wakilnya juga, amin juga Tuhan. Dan juga kami berdoa juga untuk menteri-menteri jajaran yang tertinggi sampai yang terendah juga Tuhan, Kau memberkatinya Tuhan, unity dalam memimpin ini Tuhan, usaha kami dan beri takut akan Tuhan, sehingga dalam pemerintahan ini boleh aman dan damai karena turut campur tangan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan Yesus, buat pemilu yang akan diadakan nanti 2024 juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga ada di dalam pemilu itu. Engkau juga dapat memilih dengan presiden yang dari Engkau sendiri Tuhan, yang takut akan Tuhan, sehingga pemilihan itu juga boleh dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga aman damai Tuhan di pemerintah di bangsa Indonesia ini Tuhan, karena ada Tuhan yang sudah menyertainya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Juga kami mau serahkan semuanya, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Boleh kami terus, mata pikiran kami semua tertuju kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sehingga roh kami bangkit Tuhan, menyala-nyala. Bangkitlah jadi terang, terang Tuhan terbit, kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua seluruh dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Ya, terima kasih ya Bu Asafti atas doanya ya. Sama-sama Bu, amin. Amin. Ya, terima kasih. Ya, mungkin saya mau buka saat ini, saya minta ya saat ini untuk Pak Anfal, mungkin silakan Pak Anfal tentang warisan iman. Pagi ini ada hambanya Pak Haikal. Silakan Pak Anfal. Pak Anfal, ada mau bertanya? Iya, terima kasih Bu Elia. Ya, silakan. Tentang warisan ya. Pak Michael. Ya, sudah. Ini sudah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup? Ya, bicara tentang warisan. Ya, warisan. Sebenarnya, oh ya, salam Pak Michael. Belum dengar. Halo. Ya, salam kenal. Anfal. Ya. Ya, bicara tentang warisan, sebenarnya bicara tentang hal-hal yang fisik ya, materi ya, benda atau apapun ya, hal-hal yang sifatnya yang erat hubungannya dengan hal duniawi ya, warisan. Jadi kalau ada orang mati akan meninggalkan warisan ya, itu sering kita dengar. Tapi di dalam konsep kekristenan ya, dalam pengajaran Yesus, di mana warisan yang dimaksud tentunya warisan yang bukan yang jasmani, tetapi yang bersifat fisik ya. Makanya tadi Pak Michael memakai istilah iman ya, warisan iman ya.
Jadi warisan yang bersifat rohani ya tentunya.